Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zona Elektronik. Pada video sebelumnya udah saya jelaskan bagaimana cara menggunakan multitester analog, baik cara menggunakan, menghitung, dan mengukur ya. Dan pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan multitester digital. Sebenarnya sama aja, baik analog maupun digital ya. Cuma untuk yang digital itu lebih simpel ya. Jadi kita tidak harus menghitung skala atau membaca skala ya. Karena di sini hasilnya akan muncul langsung di display ya. Untuk bagian-bagiannya sendiri sama ya seperti yang analog ya. Ya di sini juga kita ada saklar. Untuk ranknya juga sama ya. Di skalanya ada volt, ada volt DC, volt AC ya. Ini AC, ini DC. Juga. Nah, kemudian untuk ini ada tambahannya ya, ini ada untuk mengukur HFE. Nah ini ya transistor ya, untuk digital di sini ada ini. Kemudian juga ada ini ya, kapasitan ya, untuk mengukur kapasitor ya. Karena yang di analog itu kita nggak ada ya, untuk kalau digital ada di sini untuk kapasitan. Kemudian untuk ya ini ya, lubangnya juga ini ada 4 ya. Nah ini untuk itu untuk probe min ya, hitam ya. Untuk yang ini untuk khusus volt dan kalau kita mengukur volt dan kita gunakan yang ini ya. Dia di sini ada tulisannya maksimal 1000 volt. Jadi ya ada fuse-nya di sini, itu ada fuse. Jadi untuk mengukur tegangan maksimal 1000 volt ya. Kalau kita mengukur lebih dari ini tidak disarankan ya, karena ini maksimalnya sekian. Mungkin fuse nanti akan putus, akan merusak multitester itu sendiri ya. Nah, jadi gunakanlah tegangan di bawah ini. Kemudian di sini ada untuk miliampere ya, miliampere. Nah, ini juga buat ampere yang tinggi ya, 20 ampere. Kita gunakan yang ini. Kalau yang ampere rendah gunakan yang ini ya, yang miliampere. Karena dia maksimalnya sekitar 200 miliampere ya. Kalau yang ini maksimal 20 ampere. Fuse ini dalamnya ada fuse atau sikring ya. Jadi kalau melebihi tegangan maksimalnya dia akan putus, bahkan bisa merusak avometernya sendiri ya. Nah ini juga bisa untuk mengukur ini CX ya. CX itu buat kapasitor ya. Kita gunakan yang ini ya, 2 nih. Mungkin itu ya. Sekarang kita akan coba cara menggunakannya ya, cara menghitung, cara menggunakannya. Kita akan mulai dari AC ya, AC nih. AC kita akan coba mengukur AC. AC ya harus bolak-balik ya. Biasanya itu arus rumah ya, harus dari rumah itu tegangannya AC ya. Juga dari trafo itu juga AC ya. Oke, di sini saya akan contohkan menggunakan ini ya, arus AC dari rumah ya, arus PLN. Kita akan pasang dulu probenya. Ini ya, kita pasang di sini ya. Kita gunakan volt. Ini yang hitam. Kita volt di sini.
Nah, untuk AC VLN dia kita akan menggunakan sekara 750 ya, karena tegangan VLN sekitar 220 ya, jadi kita menggunakan skala 750. Sekarang kita akan coba ya. Perhatian untuk mengukur AC kita harus hati-hati ya, karena ini nyetrum, jadi usahakan tangan kita tidak menempel ke sini ya. Ini positif negatif ya, hati-hati ya. Nah, kita akan colokkan. Nah, itu hasilnya ya. Berarti tegangan PLN nya ini sekitar 227 ya, 78 itu 227 lah, itu normal ya. Itu untuk mengukur AC ya. Sekarang kita akan coba mengukur volt DC ya. Ini DC ya, ini skala DC. DC itu arus searah ya, biasanya itu arus dari aki baterai ya, dia searah. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan baterai ya. Ya, di sini ada baterai jam ya. Ini kalau kita baca, ini tegangannya sekitar ini ya, 1,5 volt ya. Berarti kita akan arahkan switchnya ke 2 ya, angka 2 ya, 2 volt, karena itu 1,5 volt. Dan untuk mengukur DC, kita jangan sampai kebalik ya, positif negatif jangan sampai kebalik ya. Ini untuk kutub positif ya, dan ini untuk negatif, jadi kita jangan sampai kebalik. Kita yang hitam akan taruh di sini ya, negatif, kemudian yang merah saya tempelkan di sini ya, positif. Kita akan lihat hasilnya, 1,3 ya, 1,3 ya. Berarti baterai ini tegangannya sekitar 1,3. Nah, kemudian kita akan ukur baterai yang satunya ya. Ini tegangannya, ini sebenarnya 9 volt ya, tapi karena ini bekas mungkin sudah berkurang tegangannya ya. Sekarang kita akan coba ukur berapa tegangan aslinya. Kita akan arahkan ke skala 20 ya, karena ini 9 volt, kita arahkan ke 20. Kita akan ukur untuk positif negatif, awas jangan sampai kebalik. Ini yang gede itu negatif, kita tempelkan yang hitam di sini, kemudian yang merah di sini. Hasilnya sekitar 4,4 ya, 4,4 volt. Seperti itu ya. Itu untuk cara menggunakan atau cara mengukur volt ya. Kemudian kita akan ke sini ya. Ini HFE ini ya. Nah, ini ada HFE. Ini untuk mengukur transistor ya. Transistor.
Kalau kita menggunakan AFE berarti kita akan menggunakan ini ya. Nah ini ya, AFE. Kita akan mengukur sebuah transistor. Ini ya, ini ada sebuah transistor TIP42 ya. Ya ini TIP42, ini tipenya NVN ya, PNV dengan basis di sebelah kanan ya. Nah ini ya, ini PNV di atas, basisnya sebelah kanan. Berarti kita pasang di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau menunjukkan nilai seperti ini berarti transistor tersebut normal ya. Nah, dia akan menunjukkan nilai, berarti dia normal. Kalau tidak menunjukkan nilai, berarti dia short ataupun putus ya di salah satu bagian kakinya. Nah, itu untuk mengukur HFE. Kemudian kita akan ke ohm ya. Ini ya skala ohm. Ini ada ranknya juga tuh. Untuk ohm sama juga ya, seperti yang di analog. Sini akan kita mengukur sebuah resistor ya, karena ohm itu untuk mengukur tahanan. Kita akan mengukur sebuah resistor. Kita akan ukur berapa nilai resistornya. Untuk di sini kita tidak usah adjust lagi ya, seperti yang di analog. Untuk analog kita kan untuk skala ohm harus di adjust. Kalau di sini kita tidak usah, kita langsung ukur aja ya. Kita akan coba ukur. Oh ternyata tidak terbaca ya. Berarti kita naikkan lagi skalanya ya. Ini kita pakai 2K. Kita coba ukur. Masih belum kebaca ya. Kita naikkan lagi. Masih belum ya. Kita naikkan lagi. Nah, baru terbaca ya. Berarti ini sekitar 20 ohm. 20 kilo ohm ya. 20 kilo. Karena ini skalanya kilo, berarti sekitar 20 kilo ya. Nah, seperti itu ya. Kita coba ukur yang satu lagi ya, ini ada lagi, kita coba ukur. Bah, tidak terbaca ya. Berarti ini kalau ketinggian ya, kita akan turunkan lagi ya ke 20K. Masih ketinggian ya, kita turunkan lagi ya ke bawah. Ya, ini hasilnya sekitar 350 ya. 352 ya. 352 ohm. Jadi begitu ya untuk cara mengukur ohm ya. Kalau kita tidak tahu nilainya, kita gunakan skala paling rendah dulu ya. Nah, kalau tidak terbaca, kita naikkan skala sampai dia menunjukkan nilai tertentu ya. Seumpamanya seperti itu ya. Dan sebaliknya, jika kita terlalu over yang bacanya, kita turunkan skalanya. Seperti itu untuk mengukur tahanan ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk mengukur ini ya. Ini ada lambang dioda.
dan buzzer ya untuk continuity dan untuk mengukur dioda ya. Nah ini kalau kita mengukur dioda gunakan skala ini ya, yang ada lambang diodanya. Sekarang kita akan coba ukur dioda ya. Ini dioda ya. Nah jangan sampai kebalik ya. Untuk positif, negatif. Kita anoda di sini ya. Nah, katodanya. Jadi yang hitam di sini ya. Ini ada garis putih ya. Yang merah di sini ya. Dia akan menunjukkan nilai ya. Sedangkan kalau kita balik, dia harus tidak menunjukkan nilai. Nah seperti ini ya. Berarti dioda ini bagus ya. Kalau dibalik seperti ini bergerak atau menunjukkan nilai, berarti dioda ini putus ya. Seperti itu ya. Sekarang kita coba nih dioda yang lain. Kita coba ukur dioda yang lain ya. Untuk yang merah kita posisi di sini. Yang hitam sini ya. Yang hitam yang ada garis putih ini, yang hitam di sini ya. Dia harus bergerak atau menunjukkan nilai. Kalau dibalik seperti ini, nah dia tidak bergerak ya. Itu berarti dioda itu bagus ya. Seperti itu ya. Kalau dibalik bergerak semua atau menunjukkan nilai, berarti dioda itu putus ya. Itu untuk mengukur dioda. Kemudian ini juga bisa untuk mengukur continuity ya. Misalnya kabel yang putus, fuse ataupun saklar ya. Kita akan coba ukur saklar ya. Ini ya. Nah, berarti dia normal ya. Nah berarti kalau putus, nah normal ya. Berarti ini normal ya. Seperti itu ya. Nah kalau bunyi berarti dia nyambung. Kalau kabelnya putus, dia tidak nyambung, tidak bunyi ya. Seperti itu ya. Nih seperti ini kabel ya. Kita akan coba sini ya. Untuk continuity ya. Atau buzzer lah. Kita akan ukur kabel. Nah ini ya. Nah berarti ini nyambung ya. Nah kalau putus, ini dia tidak bunyi ya. Nanti yang sebelah ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita untuk mengecek kabel putus, kita gunakan ini ya, buzzer ya. Skala buzzer ini. Jadi kalau kita mengukur kabel, kalau bunyi berarti kabel itu nyambung. Kalau tidak bunyi berarti kabel itu putus. Kesimpulannya seperti itu ya. Selanjutnya kita akan ke sini ya. Untuk kita akan coba ukur kapasitan ya. Kapasitor. Nah, untuk kapasitor ininya kita rubah ke sini ya. CX. Nah, sini kita ada kapasitor ya. Ini 1,5 ya. UF atau mikro ya.
kita gunakan skalanya berarti yang 2 aja ya. Nah ini ya, kita akan ukur ini ya, 1,5 ya kapasitor, gunakan skala yang 2 ya. Kita lihat hasilnya berapa. Seperti ini ya, hasilnya sekitar 1,2 ya, berarti ini masih normal ya, berarti kapasitor ini masih normal. Kita coba yang satu lagi ya, ini ada 1,2 ya, kita akan coba ukur. Untuk ukur bebas ya, positif negatifnya bebas, mau di mana aja bebas, gak ada masalah. Ini nilainya 1,1 ya, berarti masih normal ya, karena ini 1,2. Nah, hasil ukur kita 1,1 ya, berarti normal ya, seperti itu ya. Oke, itulah cara menggunakan multitester digital ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.